Oktober, drama hukum Nikita Mirzani kembali memasuki babak baru yang tak kalah panas. Setelah kasasinya ditolak, kini hanya peninjauan kembali atau PK yang menjadi harapan terakhir. Namun di saat tim kuasa hukumnya berjuang mati-matian di ruang sidang, persoalan baru justru kembali bermunculan. Pengacaranya menangis di hadapan majelis hakim sambil memohon keadilan. Di sisi lain, gugatan perdata ratusan miliar rupiah yang diajukan Nikita justru kandas. Belum selesai sampai di situ, publik kembali dihebohkan dengan munculnya klaim mengenai rekaman suara yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan rencana suap senilai 4 miliar. Apakah PK ini mampu mengubah nasib Nikita Mirzani atau justru jalan yang harus dilalui semakin terjal? Simak ulasan lengkapnya sampai akhir ya guys. Perjalanan hukum Nikita Mirzani memang masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, kini Nikita menempuh upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali atau PK. PK menjadi kesempatan terakhir yang tersedia dalam mekanisme hukum untuk mengajukan peninjauan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan undang-undang. Karena itulah, sidang PK kali ini menjadi perhatian besar publik. Banyak yang menilai hasil dari proses ini akan sangat menentukan kelanjutan nasib Nikita. Pada tanggal 1 Juli 2026, sidang PK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan permohonan PK dari tim kuasa hukum Nikita. Suasana sidang berlangsung cukup emosional. Kuasa hukum Nikita, Usman Lawara, tampak tak kuasa menahan air mata ketika menyampaikan permohonan kepada majelis hakim. Dalam penyampaiannya, Usman menyoroti nasib 3 anak Nikita yang disebut sangat membutuhkan kehadiran sang ibu. Ia meminta agar majelis hakim mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh. Mengingat menurutnya, anak-anak Nikita menjadi pihak yang ikut merasakan dampak dari perkara yang sedang berjalan. Momen tersebut langsung menyita perhatian publik. Di media sosial, cuplikan pengacara Nikita yang menangis pun ramai dibagikan. Sebagian netizen mengaku ikut terenyuh melihat perjuangan tim kuasa hukum yang mencoba membuka kembali peluang melalui PK. Dan kolom komentar lain pun dipenuhi doa dan harapan agar Nikita bisa bebas dan memuji sikap pengacara Nikita yang memperjuangkan keadilan bagi Nikita Mirzani. Perjuangan Nikita sendiri belum berhenti. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Juli 2026. Agenda yang akan dibahas adalah menghadirkan 2 orang saksi ahli. Satu ahli akan memberikan pandangan mengenai hukum pidana, khususnya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara ahli lainnya akan memberikan keterangan dari sudut pandang hukum IT. Keterangan para ahli tersebut diharapkan menjadi bagian dari dasar pertimbangan dalam permohonan PK yang diajukan Nikita. Pihak pengacara pun masih mengupayakan agar Nikita bisa dihadirkan di persidangan nanti. Namun, pihak Humas Pengadilan Negeri masih belum memberikan informasi apakah Nikita akan dihadirkan atau tidak. Begini, kehadiran dari prinsipal itu juga permintaan penuh dari bersangkutan yang pertama. Yang kedua memang kami menyampaikan permohonan itu dikarenakan prinsipal sendiri ingin menyampaikan langsung apa yang menjadi keberatan-keberatan dia juga, ya, yang kemudian dalam persidangan ini juga insya Allah kami akan menghadirkan ahli juga untuk didengar keterangannya beliau. Nah, beliau pemohon prinsipal ini ingin mengeksplor secara langsung bagaimana mengupas bentuk kehilafan ini, nanti akan dijelaskan ketika nanti kami akan menghadirkan ahli di persidangan ini. Jadi kami mohon dengan sangat kepada Yang Mulia ya untuk bisa menghadirkan pemohon prinsipal langsung ke persidangan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada Yang Mulia tetap untuk menghadirkan pemohon prinsipal. Ya, kita tidak bisa mencampuri ketika kita diberikan berkas perkara, baik itu pidana, perdata, perkara tingkat 1 ataupun PK, kita memiliki hak sepenuhnya untuk memeriksa mengadili itu. Nah, kita lihatlah bagaimana sikap majelis hakim, karena akan diperhatikan nantinya. Nah, bagaimana sikapnya kita lihat.
Nanti kalau dikasih tahu sekarang, kalian semua nggak terkejut lagi dong. Jadi kita lihat nanti bagaimana sikap majelis hakim di persidangan selanjutnya. Berarti pure semua kewenangan dari pengadilan ya Bu, bukan dari rutan sendiri? Karena dia koordinasi karena di posisinya di rutan, pasti kita koordinasi di rutan. Kalau majelis hakim memang menghadirkan gitu. Kalau majelis hakim memang menghadirkan, nggak mungkin tanpa koordinasi ke rutan bisa hadir kan. Nah, sekarang kan dia berada di rutan seperti itu. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, muncul pula dukungan dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke diketahui ikut mengawal perjalanan perkara dan mempertanyakan secepatnya proses putusan kasasi yang sebelumnya diputus dalam waktu singkat setelah berkas diterima. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. Meski demikian, penilaian terhadap proses hukum tetap berada dalam kawasan lembaga peradilan yang menangani perkara tersebut. Namun nih Selebtubers, ketika harapan baru mulai muncul melalui PK, persoalan lain justru kembali mencuri perhatian. Pihak Dr. Reza Gladys mengklaim memiliki rekaman suara yang diduga berkaitan dengan pembicaraan mengenai rencana pemberian uang senilai 4 miliar kepada hakim di tingkat kasasi. Klaim tersebut langsung menyebar luas dan memicu berbagai spekulasi di media sosial. Perlu dicatat nih guys, hingga saat ini hal tersebut masih merupakan klaim dari salah satu pihak dalam sengketa dan bukan merupakan fakta yang telah diputus atau dibuktikan oleh pengadilan. Meski demikian, kemunculan isu tersebut kembali membuat nama Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Menemukan bukti rekaman ya, suara yang sangat mirip ya dengan terpidana Nikita Mirzani. Terhadap itu maka kemudian kami menduga ini akan menjadi persoalan-persoalan kembali. Teman-teman, pada intinya isi daripada percakapan tersebut adalah kami duga ada upaya untuk menyuap hakim dalam tingkat kasasi dengan angka senilai 4 miliar rupiah. Nah, kemudian sebagaimana fakta yang kita ketahui itu di putusan kasasi itu ditolak semua ya dalil-dalil daripada pihak Nikita Mirzani. Namun lebih lanjut kami itu menemukan dan kami menduga kembali ada upaya untuk melakukan penyuapan kembali di tingkat peninjauan kembali. Jadi yang bisa kami simpulkan bahwasanya penyuapan di tingkat peninjauan kembali tersebut mungkin upaya untuk mengintervensi putusan hakim nantinya. Jadi yang penting kami tegaskan adalah dalam rekaman itu ada 3 hal ya terindikasi yang kami duga. Pertama, suara yang sangat mirip dengan terpidana Nikita Mirzani. Kedua, ada ya nama rekan sejawat kami yang disebutkan oleh suara yang sangat mirip oleh terpidana Nikita Mirzani, yaitu rekan sejawat kami yang mendampingi terpidana ini mulai tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan sekarang di upaya PK. Lalu kemudian rekaman itu menceritakan peristiwa, ya. Yang ketiga ya, menceritakan peristiwa tentang yang sama juga sekarang yang dilaporkan di Polda Metro Jaya tentang uang yang 4 miliar itu. Jadi dugaan-dugaan kami itu adalah karena adanya persesuaian dengan 3 indikasi ini. Belum selesai sampai di situ nih guys. Dalam jalur hukum yang berbeda, Nikita juga harus menerima hasil yang kurang menguntungkan. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH senilai 244 miliar yang diajukan terhadap Reza Gladys resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Nikita Mirzani. Tak hanya gugatan yang ditolak, Nikita bersama Ismail Marzuki juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 839 juta kepada pihak tergugat sesuai isi putusan pengadilan. Perkembangan ini semakin membuat perjalanan hukum Nikita menjadi perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hasil perkara perdata tersebut akan mempengaruhi proses PK yang sedang berlangsung? Secara hukum, kedua perkara tersebut berjalan pada jalur yang berbeda. Namun di mata publik, seluruh perkembangan ini tetap saling dikaitkan karena melibatkan pihak-pihak yang sama. Kini perhatian masyarakat kembali tertuju pada sidang lanjutan pada tanggal 8 Juli mendatang. Semua menunggu hasil, bagaimana pendapat para ahli yang akan dihadirkan tim kuasa hukum Nikita.
Kini tinggal menunggu bagaimana majelis hakim menilai seluruh alasan hukum yang diajukan dalam permohonan PK tersebut. Nah, Selebtuber, menurut kalian bagaimana peluang Nikita Mirzani dalam peninjauan kembali kali ini? Apakah PK bisa menjadi titik yang mengubah putusan sebelumnya? Atau justru seluruh proses hukum akan tetap berakhir dengan putusan yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia hiburan dan kasus selebritis yang selalu kami bahas secara lengkap hanya di Selebtube TV.